Pemirsa, apakah Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya banyak makan, namun tidak pernah gemuk? Dan sebaliknya, ada orang yang sudah berusaha keras untuk diet, olahraga diet, bahkan juga untuk mengurangi berat badannya, dan juga mengurangi nafsu makannya, tetapi justru malah menjadi gemuk dan tetap gemuk. Nah, ada apa sebenarnya? Bagaimana dengan masalah kegemukan ini? Senang sekali, saya Freddy Su Sunien Chang menemani Anda dalam acara SI Talk, kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dunia selama 60 menit ke depan. Dan nantinya kita akan memberikan informasi serta edukasi yang baik mengenai kesehatan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat dan terbukti secara klinis bersama Scientistome Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas dua bagian topik yang relevan dengan kondisi kesehatan yang keseharian banyak orang. Yang pertama, kita akan membahas masalah pelangsingan dan penurunan berat badan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana pengaruh kalsium untuk mengatasi nyeri radang sendi ataupun osteoartritis, serta nutrisi yang tepat itu apa, dan bagaimana untuk mengatasi masalah bersama yang disebabkan osteoartritis dan juga osteoporosis. Pemirsa, akan kita mulai pembahasan mengenai pelangsingan dan penurunan berat badan dalam kaitan mengatasi obesitas yang akhir-akhir ini telah menimpa banyak populasi di seluruh dunia, di mana masalah ini kemudian mencetuskan banyak sekali penyakit sistemik yang membahayakan jiwa. Sekarang di samping kanan saya sudah ada Dr. Umi Altobing yang tentunya kita akan membahas mengenai topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Dr. Umi Altobing, apa kabar? Baik. Luar biasa sekali, Dok, ya. Ini kita membahas topik yang ada kaitan dengan makanan dan kegemukan, Dok. Nah, kalau masalah yang terjadi selama ini adalah banyak orang suka makan tapi dia tidak gemuk-gemuk, Dok. Sedangkan orang yang berusaha diet dengan keras, tapi dia tidak bisa kurus. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang membuat orang dapat menjadi gemuk tanpa ia sadari? Dia tambah gemuk dan tambah gemuk, Dok. Tambah gemuk, ya. Kegemukan itu secara mendasar diakibatkan oleh asupan makanan dengan kadar kalori yang tinggi dalam jumlah banyak dan sering. Ya. Itu sebabnya dewasa ini banyak sekali orang yang menjadi gemuk sebab makanan lebih mudah didapat dan makanan dalam olahan dijual dengan harga terjangkau. Rasanya enak dan perang iklan di TV membuat orang selalu ingin mencoba produk makanan baru tanpa mempertimbangkan nilai gizi dan kadar kalori. Biasanya orang yang senang ngemil akan semakin suka makan, mudah lapar, dan akibatnya menjadi gemuk. Oh, kira-kira akibat perang iklan TV ini enak, semua enak, semua Dok, ya? enak. Jadi dan semua mau dicoba. Betul. Tanpa pertimbangan nilai gizi dan kalori yang masuk. Iya, tapi kan tidak semua orang, Dok. Ada orang yang makan porsinya banyak, porsinya jumbo, tetap juga tidak bisa gemuk. Sedangkan ada orang yang makannya mungkin sekali ataupun 2 kali, tapi dia bisa menjadi gemuk. Ini kenapa, Dok? Ya, ada juga orang yang demikian. Ketika kita mengkonsumsi banyak kalori, tubuh kita pada dasarnya memiliki 2 pilihan respon. Apakah tubuh kita efisien mengkonversi kelebihan kalori dan energi untuk membentuk lemak, atau bisa membuang kelebihan kalori sehingga lemak tidak terbentuk. Sederhananya, efisiensi tubuh untuk mengkonversi energi kalori dan lemak memainkan peran kunci dalam proses kenaikan berat badan akibat makan berlebihan. Konversi kalori untuk energi bukanlah proses yang efisien 100, dan kemampuan tiap-tiap tubuh untuk melakukan konversi ini menentukan seberapa mudah kita mengalami kenaikan berat badan. Penelitian telah menunjukkan bahwa efisiensi konversi ini sangat ditentukan oleh faktor genetik dan respon gen untuk kalori dalam makanan kita. Di masa lalu, efisiensi konversi ini berarti kesempatan baik untuk bertahan dari kelaparan dan kekurangan pangan. Namun, di dunia modern, di mana makanan berlimpah, keunggulan genetik dalam konversi kalori ini telah menjadi masalah serius yang menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, tadi saya sempat menangkap bahwa dokter mengatakan bahwa obesitas ini atau kegemukan ada faktor gennya. Ya. Berarti ini ada faktor turunan. Ya. Sejauh mana, Dok,
gen ini bisa mempengaruhi kita, dan kita bagaimana tahu kalau bahwa saya ini ada gen gemuk loh? Gimana caranya, Dok? Ya, dapat kita jelaskan sebagai berikut ya. Gambar ini adalah gambaran anekdot lama tentang saran memilih jodoh. Tapi penilaian sederhana ini adalah cara sederhana untuk mengetahui apakah kita memiliki gen gemuk. Ya. Perhatikan orang tua Anda. Dan umumnya postur tubuh paman atau bibi kandung. Jika sebagian besar dari mereka bertubuh gemuk, maka tentu Anda pun demikian. Sebab gen adalah sifat polipeptida penyusun sel-sel tubuh yang bersifat warisan atau replikasi berdasarkan keturunan dalam satu pohon keluarga atau famili. Dalam gambar selanjutnya ini adalah gambar sel lemak pada tubuh orang yang gemuk dan yang langsing atau proporsional. Ukuran fat reservoirnya sangat berbeda. Kelihatan bukan? Ya, ya. Jadi melihat dengan orang-orang di sekitar kita atau family kita yang mungkin ada sebagian yang kita katakan tubuhnya besar-besar, gemuk-gemuk, ini kemungkinan besar ada di gen kita juga, dokter ya. Ya, dokter. Nah, kalau dari hasil penelitian, dokter, di bidang nutrisi dan juga kedokteran klinis, dok, ini bagaimana sih prinsip pelangsingan ataupun penurunan berat badan dengan cara yang efektif, dok? Prinsip penurunan berat badan. Ya. Penelitian nutrisi maupun kedokteran selalu menggunakan tikus putih sebagai alat coba hidup, sebab memiliki sifat gen dasar sebagai mamalia yang sederhana namun sangat mirip dengan milik manusia. Kita lihat bahwa tikus-tikus ini pun memiliki perbedaan sifat gen. Target manajemen berat badan harus fokus pada distribusi persentase lemak tubuh, tidak hanya penurunan berat badan, tetapi juga harus menjamin berat badan berkurang secara berkelanjutan dan bertahan tidak lagi menjadi gemuk. Faktor penting pendekatan ini adalah mengendalikan genetik. Tujuannya adalah agar gen dikendalikan untuk mampu memformulasikan efisiensi respon tubuh terhadap asupan kalori yang kita makan, sehingga tidak dirubah menjadi lemak, melainkan kelebihan kalori itu dapat dibuang. Dengan demikian, proses ini terus berlangsung, berkelanjutan, dan akhirnya penumpukan lemak berkurang, serta tidak terbentuk sel-sel lemak baru yang tidak diinginkan. Seperti gambar berikut ini, proses yang efektif untuk program pelangsingan dan penurunan berat badan adalah mengatur ekspresi gen lemak terhadap asupan makanan yang berkalori tinggi, sehingga kelebihan kalori tidak dirubah menjadi jaringan lemak yang baru. Iya, jelas sekali dari Dr. Mel Tobing, pemirsa. Kalau pemirsa ingin tahu, dokter ya, bagaimana program yang baik untuk pelangsingan tubuh dan juga penurunan berat badan yang tepat, ini bagaimana, dok? Wah, rahasianya ya. Ini rahasia sebetulnya. Jadi berkaitan dengan pendekatan terbaru dengan cara modifikasi sifat gen sel lemak yang tadi sudah dijelaskan, kita memerlukan nutrisi yang mampu memenuhi kriteria keamanan sehingga proses yang diharapkan berlangsung aman tanpa efek samping di masa mendatang. Ini gambar berikut memperlihatkan bagaimana gen mengekspresikan asupan kalori dari protein makanan yang dirubah menjadi energi, di mana sisa metabolisme perubahan ini diformulasikan menjadi sel-sel lemak yang warnanya kuning. Itu disebut liposom. Jadi kita perlu memberikan intervensi pada proses ini, di mana sisa metabolisme tadi harusnya dibuang. Proses ini sebenarnya alamiah, tapi tidak semua orang memiliki gen yang efektif melakukan hal tersebut. Sehingga bagi mereka yang memiliki gen gemuk harus mendapat intervensi berkelanjutan. Materi intervensi itu juga harus bersifat nutrisi, sebab mesti berjalan bersama asupan makanan kita, dan kami tetap
merekomendasikan bahwa herbal yang sifatnya alamiah tetap paling aman. Herbal ini terbuat dari kulit pohon arem, buah-buahan, dan umbi yang berkhasiat berdasarkan hasil penelitian nutrisi sehingga terjamin keamanannya. Iya, jadi kalau mau langsing, mau turun berat badan dengan cara yang baik, harus menggunakan produk yang alami dan juga tentunya yang sehat, Dok, ya. Tidak sembarang instan tapi berbahaya, seperti itu, Dokter. Ya, betul. Ya. Pemirsa, sekarang kita sudah mengerti mengapa umumnya program pelangsingan dan penurunan berat badan seringkali gagal lagi dan gagal lagi. Sekalipun sudah makan sedikit dan juga tetap giat berolahraga, justru orang tetap gemuk. Masalahnya adalah faktor gen yang tidak ditangani secara ilmiah. Oleh sebab itu,